Bulan puasa, anjay. Kayaknya buat gue baru kemarin gitu loh, lebaran. Tapi tahu-tahu udah mau bulan puasa lagi. Jadi ya gitu. Pengalaman gue puasa di tengah perantauan. Gue yakin banget setiap orang tuh punya cerita masing-masing gitu soal puasa. Dan ya kali ini gue cuma mau cerita pengalaman versi gue sendiri. Sebagai anak rumahan yang sebenarnya introvert dan ogah banget keluar rumah, tapi dapat kerja keluar kota dan harus perantau itu punya ya tantangannya tersendiri mungkin. Gue akan cerita soal ini sih di kesempatan lain, tapi ya sekarang gue pengen fokus di cerita bagian puasanya aja. Dan BTW, ini cerita pengalaman gue puasa di tahun lalu guys ya, karena udah mau bulan puasa lagi, jadi kayaknya momennya pas buat cerita ini karena kemungkinan ini bakal tayang pas bulan puasanya. Gue dapet kerjaan sekitar 2-3 mingguan sebelum puasa di tahun lalu, dan karena bisa bilang ini ujian pertama gue yang serius dan bahkan harus ngantau, gue mulai dengan uang yang benar-benar terbatas gitu. Bahkan uang bayaran kos di bulan pertama gue di Jakarta pun uang kakak gue gitu ya, karena uang tabungan gue yang sedikit dan mostly habis buat beli HP bekas yang gue butuhin karena buat gantiin HP gue yang sebenarnya ya bisa dibilang udah terbelakang. Dari sisa uang tabungan gue, ini berdasarkan perhitungan kasar gue ya, sisa uangnya bisa buat bertahan gue selama 2-3 minggu. Jadi intinya gue kerja itu cuma modal nekat lah, dan cuma dengan motivasi gue yang sebenarnya udah gak terlalu betah di rumah karena ortu dan tetangga gue yang julid. Dan meskipun waktu itu gue udah bisa cari uang dikit, tapi waktu itu belum bisa memenuhi hidup gue lah, bahkan kasih ortu pun belum bisa gitu. Ujung-ujungnya ya gue tetap beban sih. Jadi keputusan waktu itu udah mantep banget lah. Dari tempat gue kerja itu dapat makan siang, dan ya gue bersyukur banget sama hal ini itu karena jujur budget gue ya memprihatinkan sekali. Jadi gue mikir gue cuma perlu buat beli makan malam aja waktu itu, dan buat sarapan deh gue beli roti six diskonan minimarket gitu, kalau lo tahu, buat sarapan kayak sekali beli buat 3 harian gitu. Tapi puncak komedinya bulan puasa pun datang, dan ini bukan berarti gue kesel ya, atau gak suka karena ya bulan puasa gitu, tapi karena ternyata karena bulan puasa tempat gue kerja itu nggak dapat makan siang gitu di sana, dan nggak ada buat buka juga. Jadi ya gitu pokoknya. Endingnya gue juga bingung sih dengan keuangan gue waktu itu, masih sekitar 2-3 mingguan sampai gaji pertama gue turun. Dan jujur gue gak tau mau makan apa aja dengan duit yang terbatas itu. Uang makan gue masih ada, tapi gue juga mikir nih gitu, ini cukup gak buat sampai beberapa hari ke depan. Gue ngeliat pojok lemari, waktu itu masih ada beberapa potong roti six pack diskonan minimarket yang gue beli. Sebelumnya dalam sekali roti itu gue beli, gue bisa buat kayak 3 kali sarapanan gitu dah. Dan dari perhitungan kasar gue masih bisa bertahan dengan beli makan sehari sekali, dan ya nggak lebih gitu. Kalau lebih nggak cukup gitu. Dan ginilah rencana alur kehidupan gue berpuasa pada waktu itu. Sahur ya makan roti dan kopi doang gitu. Jadi gue pikir cuma perlu beli makan buat tiap bukanya gitu. Dan bangkainya karena kantor tempat gue kerja itu kan area ruko ya, jadi tempat makanan di sana tuh lumayan, dan ya jujur di luar ekspektasi gue, sekitar 15.000 sampai 20.000-an ke atas gitu. Dan ya ini karena sebelumnya gue cuma anak yang masih tinggal sama ortu doang ya, gue pikir makan 10.000 sehari pun cukup gitu. Dan karena kalau gue di rumah itu kan makanan lebih terjangkau ya, atau lebih murah, dan kayak kalau gue jajan kisaran 10.000-an lah ya, karena ini di rumah bukan di Jakarta gitu. Dan jujur ya ini di luar rencana gue. BTW iya, emang gue orang susah gitu. Alhasil ini sebenarnya agak sad juga gue ceritain ya, tapi pada akhirnya dari awal-awal puasa gue itu cuma diisi roti dan kopi doang anjay tiap buka sama sahur, dan cuma makan layak atau makan yang beneran makan ya tiap 2 hari waktu itu. Sedih juga sih kalau diinget-inget. Dan karena waktu itu gue masih dapet takjil tiap sholat maghrib dekat kantor gue habis pulang kerja, itu jujur itu kolak bener ngasih warna banget dalam hidup gue di minggu-minggu itu. Dan skip dari set momen ya, tiap gue sholat maghrib abis pulang kerja itu kan gak pernah tepat waktu gitu ya, pas maghribnya banget. Biasanya tuh kayak 6:30 atau bahkan pas mau isanya gitu. Tapi anggap sebut aja dalam satu momen gue bisa pulang cepet dan bisa ikut sholat berjamaah waktu maghribnya gitu di titik kantor gue. Setelah selesai sholat ya, gue lumayan kaget, ternyata ada bukber dan dapat nasi bungkus gitu. Dan ternyata tiap hari itu ada bukber gitu di sana, dan dapat nasi kotak atau nasi bungkus gitu random. Cuma emang saling cepet-cepetan, dan kebanyakan yang dapat itu ya yang abis sholat berjamaah gitu. Dan pantas emang biasanya gue setiap abis sholat kesana dapat takjil aja, karena ya emang kehabisan gitu. Ini akan terdengar
lebay ya, tapi buat perantau yang cuma makan layak sekali tiap 2 hari itu ini sesuatu yang wah ya guys ya. Gue masih inget banget lauk dari nasi bungkus yang gue dapet pertama itu cuman mie goreng sama telur balado, tapi karena gue emang lagi susah waktu itu bener-bener setelah itu gue selalu nyoba buat datang ke masjid lebih awal biar bisa ikut sholat berjamaah dan dapat makan. Ini agak gak enak juga sih kedengarannya, tapi karena terkesan ada maunya aja gitu. Tapi gue seneng sih karena bisa sering bukber di bulan puasa dan selalu makan bareng dengan berbagai jenis macam orang gitu. Dan soal menunya kadang kayak dapat nasi kotak, nasi bungkus, dan kadang cuma dapat kolak doang kayak biasanya. Tapi waktu itu benar-benar jadi salah satu bulan puasa yang terbaik lah buat gue itu di tahun lalu. Dan gue pengen ngomong satu lagi, ini buat yang paham aja lah atau yang tahu aja. Setelah gue tinggal di kota besar bisa dibilang cukup lama, hal-hal religius kayak gitu tuh, atau simpelnya lu sholat datang ke masjid doang itu udah sesuatu yang menjadi prioritas kesekian gitu buat orang kata karena ya sebut aja gue dari satu gedung kantor gue doang yang sholat Jumat anjing. Gue nggak menyebut diri gue religius banget ya gue juga bangsat juga orangnya, tapi ya anggap aja gue awam lah, dan benar-benar awam dengan berbagai jenis kehidupan yang ada di dunia. Pokoknya di saat gue benar-benar susah, gue bersyukur sih selalu ada tempat di mana gue bisa berteduh gitu di tengah lingkungan gue yang sebenarnya udah ya memudar hal-hal mengenai hal ini. Tahun lalu gue cuma bisa berperan sebagai penerima, dan di tahun ini ya gue udah sisihkan beberapa penghasilan dengan harapan bisa jadi pemberi, gak cuma penerima aja ya, dan yang mungkin bisa menolong orang-orang yang posisinya gue di tahun lalu. Gue bersyukur sih bisa mengalami hal-hal kayak di atas, karena ya mungkin gue gak akan benar-benar bisa belajar bersyukur kalau gue gak ngalamin hal-hal kayak gitu. Dan ya pokoknya gue rasa itu aja salah satu pengalaman gue di bulan puasa, dan karena ya gue juga bingung mau nutupnya kayak apa. Thank you. Kurang lebih ini rekaman endcard beberapa hari sebelum upload waktu gue lagi ngedit final videonya. Lebih tepatnya sehari sebelum puasanya sih ya. Kebanyakan orang cerita pengalaman puasa itu ya paling nostalgia puasa waktu kecil, tapi ya kali ini gue beda sih karena gue cerita mungkin lebih ke pengalaman puasa gue di saat susah. Tapi buat gue juga ada sih beberapa pengalaman puasa gue waktu kecil yang mungkin bisa diceritain nanti kapan-kapan. Dan BTW satu lagi, nggak kayak visi videonya, gue juga sekarang udah jarang banget sih sholat masjid karena kesibukan gue yang makin bertambah gitu, dan paling ke masjid buat sholat Jumat doang. Tapi ya seperti kebanyakan orang di saat bulan puasa, semoga gue bisa reset lagi sih ibadahnya karena ya lagi musimnya gitu. Pokoknya itu aja yang pengen gue ceritain, dan ya sampai ketemu di next video. Thanks.